Kalau untuk makanannya cocok nggak di sana makanannya? Itu yang penting ya Pan ya. Kalau sistem kuliahnya dia sama kayak di Indo atau beda dia? Kayak sistem Waduh, belajar ya? Atau sama aja? kan kebetulan aku nggak tahu sistem kuliah di Indo kayak gimana. Benar juga ya. Oke, kita next question. Di sini tuh kayak bikin SIM itu susah banget. Kayak mereka tuh bisa, masa kayak di Indo kan bisa bayar kan? Nah iya emang. Oh iya. Nggak tahu saya itu. Saya nggak tahu itu Oh malah. nggak bisa ya? Nggak tahu saya itu. Hai guys, kembali lagi di channel kita The Kendari Boys Podcast bersama saya host kalian Alex dan ini sepupu saya. Halo Ivan. Nah, sekarang kita lagi di episode ketiga dari The Kendari Boys Podcast nih guys. Nah, buat episode ketiga kali ini kita agak spesial nih. Kalau di 2 episode pertama kita sendiri, nggak pakai bintang tamu. Buat episode ketiga kali ini kita ada bintang tamu. Siapa lagi kalau bukan? Natasha. Natasha. Kita tepuk tangan buat Natasha. Oke, nah, jadi buat yang tidak tahu, Natasha ini kekasih saya. Dia ini belahan hati saya. Dia ini bagian piece yang hilang yang akhirnya melengkapi hidup saya. Cringe. Ya, oke. Nah, jadi buat bintang tamu kali ini Ibu Natasha ini. Jadi langsung aja Evan, mungkin kita bahas dengan topik apa tuh? Oke, kita bahas. Halo. Yo. Ya, kita mulai ya dengan topik pertama. Jadi apa ini katanya? Tamunya cari topik dong. Tamunya ada topik nah ini. Kenapa jadi tamunya yang cari topik? Karena kita beda dengan podcast lainnya ya guys ya. Di sini kita berbandingkan ke tamu. Nanti tamunya juga yang edit videonya. Hah? Apaan ini? Ayo guys. Apa nih topiknya? Ya udah. Oh ini deh, ini sabar. Saya ada topik ini. Kita perkenalan diri dulu deh. Coba Ibu Natasha coba perkenalan diri dong. Ya, nama saya Natasha. Umur 22 tahun. Asal Jakarta. Sekarang tinggalnya di Taiwan. Oh, tinggalnya di Taiwan. Di Taiwan ngapain tuh Bu Natasha kalau boleh tahu? Kuliah. Kuliah ya? Iya. Oh, kuliah di mana? Kuliah di Kaohsiung Isou University. University. Mana apa itu university? Saya terbiasanya sama kampus ya guys ya, bukan university. Ya. Jurusan apa Ibu Natasha kalau boleh tahu? International Tourism and Hospitality Management. Kak. International Agency Trade Organization. Salah Pak. Itu apa tuh Bu? Itu tentang apa tuh? Pariwisata perhotelan. Oh, oke. Nah, dan ini semester berapa Ibu kalau boleh tahu? Semester akhir, kebetulan bulan depan saya lulus. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kita tepuk tangan dulu buat Ibu Natasha Ivan ya. Oke, jadi IPK-nya berapa Ibu sekarang nih? Waduh, belum tahu nih. Emang lo nggak ada IPK yang kayak diupdate tiap semester gitu? Jadi di Taiwan tuh masih yang kayak 80, 90 yang kayak gitu loh. Iya pakai angka kan, kayak di sekolahan kan?
Tapi kayak kan biasanya kalau di Indo bukannya kayak IP 4 paling tinggi kayak gitu kan. Iya. Nah, kita nggak tahu kayak IP-nya berapa. Kok bisa? Kayak nggak ada, adanya tuh nanti pas abis kelulusan tuh baru kita lihat di apa ijazahnya tuh baru ada. Jadi benar-benar cuman kayak sekolah sekarang ya, kayak raport per semester doang gitu. Jadi kayak nilainya paling tulisannya ABC doang gitu loh. Oh, oke. Nah ini buat yang belum tahu, mungkin buat Ivan juga karena dia belum tahu. ISO ini sekolah buji, Ivan. Sekolah banyak cien orang bilang ini ya. Sekolah. Tapi bener kan? Iya nggak? Iya kan? Iya, tapi karena saya tidak tahu kalau dia begitu. Soalnya waktu daftar kan beasiswa, jadi diskon, jadi nggak tahu gitu Beasiswa, Bapak. kita tepuk tangan dulu buat Ibu Nasa Syahna. Iya, jadi, wih, apa tuh? Kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Gimana? Canggih. Gimana caranya? Ya pokoknya gitu lah. Ya, ISO ini sekolah buji nih, men. ISO ini kayak katanya kalau di sana kalau ditanya kayak sekolahnya di mana, memang ISO, banyak duit ya gitu langsung. Kayak UPH lah, kayak sekolahmu kan. Uang papa habis. Tapi UPH juga banyak jam beasiswa lah sebenarnya UPH. Iya sih. Ya begitulah intinya. Terus ada yang mau ditanyakan nih, Pan? Apa aja coba kita tanya ChatGPT dulu. Oh, oke. Terus di Taiwan ini sekarang ada kesibukan lainnya Ibu, mungkin selain sekolah, apa ada sambilan atau ada apa gitu? Buat sekarang nggak ada sih, masih fokus buat skripsi. I see, skripsi ya. Topik skripsinya apa tuh, Bu? Waduh, international concert. Ini semuanya ada internasionalnya. The role of international concert, city image, and customer satisfaction in attracting revisit tourism to Kaohsiung. I see. Of course. Understand, yes. Very good. Oke, Ivan, langsung saja topik pertama. Pertanyaan pertama. Kenapa pilih kuliahnya di Taiwan? Kenapa bukan Zimbabwe atau negara lain begitu? Oke. Jadi waktu lulus SMA itu masih masa-masa COVID. Jadinya sebenarnya daftarnya itu ada di Indo, di UMN, terus di China. UMN Novi ya? Hah? Apa? Novi UMN bukan? Bukan, Novi Prasmo. Oh, Prasmo. Oh, ya. Oke. Terus? Terus ada di China, Malai, sama Taiwan. Nah, terus sebenarnya semuanya itu... Kaya ya Ibu Natasha ini, semuanya di luar negeri loh. Enggak loh, UMN. Ya satu doang anjir, itu pun gue yakin UMN tuh pasti yang backup, yang paling terakhir kan. Enggak sih, karena sebenarnya emang awalnya pengen UMN. Awalnya pengen UMN, kenapa? Pengen belajar media. Oke, lanjut. Nah, terus sebenarnya semuanya keterima, tapi beasiswa yang paling gede itu di Taiwan, dan negara yang boleh masuk di zaman COVID itu cuma Taiwan, yang lainnya kan tutup. Oh, I see. Ini BTW saya mau apresiasi, ini pertanyaan yang bagus sekali dari koko saya ini. Saya juga belum tahu ini. Jadi kita tepuk tangan dulu buat Ivan. Oke, ini. Oke, next. Apa kesan pertamanya pas sampai di Taiwan? Apakah ada culture shock atau tidak? Kesan pertama di Taiwan,
Mungkin kaget karena gak terbiasa sama bahasanya sih. Kayak tiba-tiba langsung convert ke Mandarin gitu yang sehari-hari full Mandarin. Dari yang Tapi bener-bener sebelumnya lu di Indo juga di rumah ngomong Mandarin kan? beda, kan ngomongnya Hokkien, bukan Chinese. Oh, oke. Tapi lu bisa Mandarin kan sebelumnya emang dari Indo? Ya listening ya oke-oke aja, tapi ya tetap aja pasti kan kayak gak terbiasa gitu. Beda lah sama kita yang udah fasih ya. Kan ya? Nah, habis itu sama kayak di sini terlalu bebas sih yang culture shocknya. Ngapain Kayak tuh, Bro? kayak di Indo ngelihat orang ciuman depan umum kan kayak masih hah gitu, kayak masih aneh gitu. Tapi kalau di sini kayak udah biasa banget. Terus Oh, ya suka itu Alex yang cowok begitu. sama- Ivan itu suka itu. terus lihat kayak gay couple LGBT gitu di sini tuh bebas banget. Nah itu. Tuh. Ivan suka itu. Kalau teman-temannya lebih banyak orang Indonesia atau di sana lebih banyak yang internasional? Kebetulan Indo semua. Ya 90% Indo sih. Pasti enggak sih, saya rasa semua orang Indo yang sekolah di luar negeri pasti ngumpulnya sama komunitas-komunitas yang Indo anjir. Enggak, maksudnya kayak di kelas begitu atau Oh, kalau Kalau di kelas malahan orang Taiwannya dikit. Kayak kebanyakan Jepang, bukan Vietnam. internasional ya? Justru karena kelasnya internasional kan pakai Inggris, sedangkan Taiwan tuh Inggrisnya agak buruk dia. Oh, Jadinya rata-rata yang di kelas aku itu Jepang, itu apa lagi? Jepang, Indo, mana lagi ya? Vietnam, Thailand. Oke, next one. kali ini. Kalau untuk makanannya cocok nggak di sana makanannya? Itu yang penting ya, Pan. Itu yang penting itu. Makanannya gimana tuh? Selain makanan penting ya, makanan. Iya. Haus enggak? Makanannya sih Apakah sesuai dengan lidah orang Indonesia? kayaknya tergantung umur deh. Kayak kalau anak muda kayaknya enggak. Cuman kalau orang tua kan kadang kayak ada yang udah nggak mau makan asin-asin. Nah, Hambar ya dia di sana. di sini tuh hambar banget makanannya. Kalau nggak salah kayak kemarin waktu di sana kayak kita ke supermarketnya aja kayak ada Indominya di sana, tapi kayak Indominya tuh udah dimodif gitu ya bumbunya ya. Jadi kayak Indomie aja di sana lebih hambar anjir. Dia micinnya udah dikurangin. Nah, jadi nggak cocok buat orang-orang kayak gitu. Iya begitulah. Pan? Apa lagi nih? Kalau sistem kuliahnya dia sama kayak di Indo atau beda dia? Kayak sistem belajar ya? Atau sama aja? Kan kebetulan aku nggak tahu sistem kuliah di Indo kayak gimana. Benar juga ya. Oke, kita next question. Mungkin bisa dikasih contoh pertanyaan lebih detail. Beda sih, beda. Kayaknya beda deh. Kayak Oh, ada satu yang kayaknya aku tahu deh. Kayak misalnya kalau di Indo dosen tuh nggak peduli kan sama murid. Iya. Oh ya, udah dikejar lah ya istilahnya. Iya, kalau di sini tuh bener-bener dikejar gitu. Misalnya ada tugas kayak mungkin belum selesai gitu. Dari minggu sebelumnya udah diingetin sama gurunya kayak jangan lupa kumpul ini gitu. Iya sih, kalau dari cerita-cerita lu juga kan kayak kadang suka cerita kan kayak dosennya ngingetin ini, dosennya nyuruh ini, dosennya nyuruh itu. Coba kalau kayak di Indo mana ada sih kayak
dosen mah lu nggak mau masuk kelas aja ya udah bodo amat gitu loh, kayak Iya. absensi lo nggak cukup ya tinggal nggak lulus kayak gitu kan. Terlambat juga nggak peduli kalau di sini kayaknya. Iya. Yang penting Iya, bahkan di sini kalau terlambat tuh malah gurunya yang ngomel gitu. Terus kan kayak ada beberapa kali yang kayak lu ceritain case-nya kayak misalnya muridnya butuh apa kurang poin atau apa gitu, kayak gurunya yang bantu perjuangin ke front office-nya gitu ya. Iya, iya. Kalau di Indo mah mana ada anjir, yang ada malah dipersulit sama dosennya. Di sini dosen tuh nggak suka fail murid, nggak suka fail murid gitu. Sebisa mungkin semuanya lulus. Kayak mungkin kalau guru kayak kemarin temen aku ada yang kurang kayak 2 poin gitu ujiannya, ditambahin doang sama gurunya tanpa kayak disuruh kasih tugas atau apa, langsung di pass gitu. Tapi itu alasannya apa ya? Apa mereka tuh ada sistem insentif dari kayak Nah, misalnya saya rasa persentase kelulusan KPI-nya, siswanya? biasa KPI-nya dosen kan itu kelulusan siswa. Makanya itu sebenarnya kadang sistem yang kayak kuliah begitu kadang salah karena dosen yang buat kayak menilainya begitu sama yang kasih soal tuh sama begitu, jadinya pasti kayak mau nggak mau mereka luluskan begitu siswanya. Tapi Tidak kan kalau tidak nanti kalau dia kalau nggak di lulus kayak Indo misalnya masa ada kayak bodoh. minimalnya, hah kenapa? Kalau di Indo masa bodoh, biar lagi murid bimbinganmu atau apa begitu, kalau misalnya nggak lulus ya nggak lulus gitu loh. Nggak tahu sih ya. Tapi ada juga beberapa yang kayak pentingkan juga begitu yang kayak kayak siswanya sebisa mungkin kayak walaupun mungkin standar begitu tapi diluluskan juga. Karena apa sih mereka dapat insentif dari itu? Kalau misalnya kayak persentase kelulusannya juga bagus kayak mungkin. misalnya kalau misalnya banyak yang udah lulus kan nanti bisa dianggap kayak berarti dosennya yang nggak bisa mengajar, padahal kan belum tentu tuh, bisa jadi kayak Muridnya. muridnya, tapi kan karena KPI-nya begitu mau bagaimana. Tapi kalau menurut tuh lebih bagus sistem yang mana, yang kayak di Taiwan yang kayak masih dibantu dibimbing kayak di sekolah, atau enggak yang kayak sistem di Indo yang kayak betul-betul dilepas masa bodoh? Menurutmu lebih bagus yang mana? Ini siapa Menurut saya? kalian deh, menurut kalian. Tahu sih sebenarnya lebih bagus dilepas sih kalau menurutku ya, karena kan hitungannya biar lebih mandiri juga begitu, masa Mandiri. kayak masih harus diingat-ingatkan lagi. Kalau menurut sama. Harusnya ya dibiarin aja, soalnya kayak bahkan yang masih diingetin aja ada yang nggak tahu diri gitu. Iya, kadang ada juga yang Kayak apa gurunya capek-capek ngejar-ngejar mereka kok mereka aja nggak peduli. Iya. Nah ya, kayaknya sebenarnya di satu sisi kalau misalnya terlalu di pamper begitu kayak enggak bagus juga deh, kayak apalagi maksudnya itu kan kuliah pendidikan terakhir sebelum kau masuk ke dunia kerja anjir. Iya. Harusnya dikasih real life scenario kayak betul-betul bodo amat. Iya. Isi. Ya, next ya pun. Bagaimana dengan transportasi umum di Taiwan? Apakah bagus atau harus naik Grab kemana-mana? Apakah ada transportasi? Sangat top. Oh, sangat top. Tapi tergantung kota. Kayak sebenarnya di sini juga nggak merata sih. Maksudnya kan di Indo orang-orang bilang nggak merata ya pembangunannya. Tapi di sini juga sama aja walaupun kecil, tetap aja nggak merata. Kayak yang kota yang gede doang yang bener-bener transportnya tuh didukung banget sama pemerintahnya gitu. Kayak MRT ke mana-mana ada, terus ada bus juga, ada apa namanya LRT, kayak gitu-gitu sih. Tapi setidaknya lebih proper lah, saya rasa. Kayak yang masalahnya di Indo itu menurutku tuh bukan pembangunan yang tidak merata anjing, tapi kayak barbarnya itu enggak sih kayak. Ini di mana maksudmu, di Taiwan atau di Indonesia? Di Indo. Oh, di Indonesia. Yang jadi masalah itu bukan karena pembangunan yang tidak merata, tapi kayak barbarnya itu loh, kayak tidak ada etikanya begitu. Soalnya ya kayak semua orang pakai, kayak di KRL itu kok bisa ketemu kayak misalnya orang yang jualan balon atau apa, kayak random memang, serandom itu memang pasti. Oh, contohnya tuh kayak waktu ke sana kayak naik MRT atau naik kereta aja gitu kan, kayak dibikinin garis line buat orang antri kan. Iya. Oh iya. Nah, itu tuh hitungannya cuman garis, cuman di lantai men. Orang kalau misalnya mau ndak ikutin di garisnya juga malah ketawa ini. Itu tuh kan cuman garis, cuman di lantai. Kalau orang nggak mau ngikutin garisnya kan bisa kayak tinggal injak atau ndak nyebarnya. Yang penting masuk buru-buruan masuk duluan. Kalau di Indo kan rebutan anjir, kayak nggak peduli sama begitu-begitu. Terus kayak larangan mungkin nggak boleh makan di kereta atau apa, kayak di sana kan lebih didengarkan. Kalau di Indo mah mana didengarkan? Iya, saya lupa sih yang di mana ya.
Di Cina kah atau di mana begitu yang kalau makan di kereta setahu aku didenda. Iya, Ci- memang Di Cina didenda. kah atau di Taiwan juga Hmm. didenda. Dendanya kalau nggak salah Iya didenda biasanya kalau makan. berapa ya di rupiah? Lumayan juga. Jadi kan Berapa besar enti? duit Berapa kita. enti? Kayak Sekitar Singapura. 15 juta. 15 juta minimal. Wih, lumayan. Cuma gara-gara iya anjir, cuma gara-gara makan aja. Ayo, Coba kalau di makanya. Indo mana biar aku tetapkan denda mungkin 15 juta 20 juta, begitu ada yang denda itu protes, di mana sisi kemanusiaannya, begitu pasti. Saya orang susah ini gitu gitu. Iya, saya orang susah, tolong mengerti lah, jangan perlakukan kita kayak binatang. Aduh. Begitu pasti, itunya Iya yang susah. pasti begitu. Iya, kalau misalnya dari situnya saja susah, kayak pasti orang nggak nyaman pakai public transport. Kalau orang nggak nyaman pakai public transport nggak jalan loh. Kalau public transport nggak jalan ya pasti pembangunannya ya nggak diteruskan ini. Iya. Iya, makanya sekarang kan biar Indo coba banyak bikin public transport, MRT, LRT, apa segala macam, orang-orang tetap pakai kendaraan pribadi. Anjir, orang lebih pilih Grab daripada naik public transport. Karena ini enggak sih, karena mungkin kalau di luar negeri kan misalnya kayak di Singapura setahu aku besar tuh pajaknya kalau punya mobil pribadi. Jadi makanya kayak orang mau nggak mau pakai transportasi umum, tapi transportasi umumnya sudah dibaguskan dulu. Iya, saya rasa tetap dibaguskan sih masanya. Walaupun hitungannya tuh, walaupun kau bilang kayak kendaraan umum mungkin tidak seberapa, tapi kayak berapa banyak sih orang yang tidak punya kendaraan pribadi, pajaknya di Indo tidak seberapa, tapi berapa banyak sih orang yang di Indonesia yang tidak punya kendaraan pribadi yang lebih pilih pakai Grab tiap hari daripada pakai public transport. Oh iya. Karena Oh, nggak sama nyaman kan. di sini tuh kayak bikin SIM itu susah banget. Kayak mereka tuh bisa, maksudnya kayak di Indo kan bisa bayar kan. Nah iya emang. Oh iya, nggak tahu saya itu. Saya nggak tahu itu Oh, malah. nggak bisa ya? Nggak tahu Nggak bisa. saya itu. Setahu saya sih harus tes ya. Kalau ada di luar itu saya nggak tahu deh. Ya tapi kalau di sini itu walaupun udah tes dan berhasil, mereka masih bisa di fail karena hal kecil gitu. Contohnya. Kayak mungkin belok, kayak misalnya mereka mau belok, terus kena garis dikit aja, dan langsung nggak bisa kayak gitu. Makanya mereka lebih suka public transport karena SIM-nya itu susah dan mahal. Terus sebenarnya di Indo juga tesnya setahu susah nggak sih? Ada itu yang waktu itu yang dikasih lihat yang viral yang tes SIM motor terus kayak ininya susah Di Indonesia? sekali, ini kayak Oh yang zigzag itu. iya, Yang polisi saja tidak bisa tuh. Iya anjir. Itu sebenarnya sama aja juga susah. Cuman nggak tahu kenapa yang banyak yang bisa lulus ya, banyak yang bisa punya SIM itu nggak tahu saya kalau itu. Cuman ya setauku susah juga. Ya begitulah ya. Oke, kita Iya. lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Apa tempat terbaik di Taiwan? Tempat bagus lah, entah tempat makan kayak atau tempat wisata atau tempat view. Fulon. Itu hotel. Hotel. Wisata. Tempat wisata. Ulun. Ada sih kebun binatang di sana apa enggak ada? Ada sih, tapi binatangnya tuh biasa, cuma Apa tidak panda? spesial. Kayak tempat wisata di sini tuh dikit banget. Ya mungkin kalau yang suka alam cocok ya. Kayak di sini gunung sama pantai itu bagus-bagus. Tapi emang ya kesananya juga jauh. Kayak mungkin harus sewa mobil atau motor gitu. Kayak waktu itu yang kita ke akuarium yang jauh banget. Ingat gak? Iya, Itu capek banget. Kayak kita naik bus. di jalannya. Iya. Iya, kayak capek di perjalanan. Tapi kalau Padahal akuariumnya nggak gede-gede banget lagi, masih lebih gede yang di kota itu, yang di mall itu ya. Taiwan Iya, itu iya. lebih besar dari Singapura kah atau enggak. Taiwan kecil banget. Tapi kalau dibandingin Singapura bisa jadi lebih gede nggak sih? Beb? Singapura juga kecil ini. Tapi kayak Singapura nggak tahu sih, kayak ini merasanya kecil banget. Kayak dari ujung ke ujung naik kereta 2 jam doang. Pokoknya setahuku Taiwan sama Sulawesi saja lebih besar Sulawesi nggak sih? tapi kalau kendarinya saja tidak serasa keren. Kenapa lo ketawa kalau dia ini Kendari? Enggak. Kendari Shock. Pride bro, lu jangan ini. Ini Iya. Kendari Soalnya kan Boys banyak kan Podcast masih emang. hutan-hutan begitu. Kalau lebih besar iya, tapi kalau kotanya kayaknya lebih besar Taiwan. Kalau Taiwan kan itu negara. Taiwan juga banyak hutannya. Taiwan kotanya Beda, banyak kan, beda. selain Taipei ada apa saja? Taipei, Kaohsiung, Taichung, banyak sih kalau itu. 50-an lah, 50. Kayaknya enggak deh.
Kalian waktu itu kemana? Yang di Taipei-nya tapi Kaohsiung kita sekolahnya kan di Kaohsiung. dari Taipei itu berapa jam? Dari Taipei ke Kaohsiung itu naik kereta. Ya tapi karena HSR yang high speed rail, tapi sebenarnya aslinya mah jauh cowok, kayak dia Taipei itu betul-betul paling atas, Kaohsiung yang betul-betul paling bawah ya BP. Iya. Sebenarnya di bawahnya lagi tuh ada Kenting juga. Enggak, Kayak maksudnya itu udah kampungnya doang itu. Iya, tapi itu kampungnya doang. Yang kayak yang kita naik bus ke akuarium kan itu juga hutan banget kan, kosong banget. Oh, Kayak sawah-sawah gitu. lebih hutan ini yang jalan mau ke bandara di Kendari ya ini. Ya iya, masih. tapi ini kayak enggak, maksudnya ini lebih kurun, kayak nggak sehat tempatnya. Oke. Ya cuman begitulah. Nanti Evan ya, lain kali kita ke Taiwan. Tapi masa sih nggak ada Taiwan tempat tuh kayak yang bagusnya begitu, maksudnya kayak yang view-nya bagus atau tapi bukan itu juga, fans aku di Taiwan itu populasi cewek yang belum punya pasangannya tuh lumayan loh. Kok lu ketahu? Oke, populasi cewek yang belum punya cowok banyak karena di sini lebih banyak cowok suka sama cowok. Kalau suruh Ferding sana saya Ferding. Itu makanya saya bilang, men, kita bakal temukan true love-mu di sini kan. Oke, tempat kita kembali ya, tempat wisata ada yang bagus, tapi itu kayak di pulau kecil di samping Taiwan gitu. Kalau di maps tuh bahkan nggak kelihatan. Kayak Bokori mungkin. Atau lebih besar kayaknya nih, Bokori kecil nggak sih? Iya. Itu pulau bagus sih, tapi ya kesitunya juga susah banget. Tapi bagus. Iya. Oke, next question. Apa lagi nih? Aduh. Di Taiwan ada BPJS nggak sih? Oh ada dong. Tapi mereka tuh bukan BPJS sih, kayak mereka punya health insurance tuh apa ya? Gimana bilangnya, nggak ngerti lagi. Kayak pemerintah tuh pemerintah tuh ngutamain kesehatan banget gitu loh. Termasuk jadi yang ini, yang apa namanya, pelajar dari luar juga. Iya, bahkan kayak kita kayak waktu itu ada yang kecelakaan gitu. Harusnya bayar mungkin sekitar 50 juta, tuh jadi tinggal 10 juta atau 20 juta kayak gitu. Karena pakai insurance-nya. Tapi bayar maksudnya per bulan atau per tahun begitu? Enggak. Kita bayar di semester 1 ke sekolah, abis itu udah selama masih pelajar ditanggung pemerintah. Kita bayar 1,5. Sama ada satu sih ini Van, yang saya rasa agak aneh juga di Taiwan tuh. Kau tahu nggak, di Taiwan kan kalau mau kerja memang harus ada surat izin buat kerjanya ya. Masa surat izin dari Taiwannya atau dari Indonesianya begitu misalnya? Tidak, bikin sendiri gitu loh, kayak isi form, tapi harus ada surat rekomendasi nah surat rekomendasinya itu yang dari sekolah, bukan? Jadi kayak sekolah yang menjamin kita gitu. Itu khusus untuk pelajar. Untuk pelajar tapi itu maksudnya. Untuk pelajar. Oh, yang part time ya. Nah, kalau sudah selesai pelajar berarti gimana, Beb? Nggak bisa? Nggak bisa, kita harus cari company yang mau nanggung kita. Yang mau nanggung. Nah, jadi kayak oke lah kalau misalnya kau betulan mau kerja kan, nanti pasti perusahaanmu pasti mau dong nanggung. Toh nggak mungkin kau mau kerja di company-nya baru habis itu nah ini pasti terjamin lah. Nah tapi satu yang bikin saya bingung tuh, kalau kau mau bisnis atau mau buka usaha juga, itu juga butuh surat itu yang buat rekomendasi itu, surat izinnya itu. Nah terus kalau misalnya kau mau usaha, jadinya siapa yang mau tanggungnya? Maksudnya usaha sendiri begitu, jual apa just tip usaha atau sendiri. apa sih? Kecil-kecilan saja kayak kau jualan online atau enggak, kayak just tip begitu, itu saya enggak bisa ya, Beb, setahu gue. Kayaknya kalau just tip kecil-kecilan, misalkan kayak kita emang jalan-jalan nih mungkin ke Thailand. Terus kalian nge-just tip, ya nggak apa-apa karena kan emang kita ke situ juga gitu. Tapi kalau yang kayak all shop gitu? Kalau all shop kurang tahu ya. Kayaknya tapi kalau Shopee kan itu ditanggung sama Shopee-nya dong. Maksudnya company Shopee-nya. Kecuali kayak kita berarti
yang all shop pakai yang kayak sosmed pribadi misalnya kita Ya, pakai. kalau kayak TikTok gitu, nah itu bisa di apa sih namanya, dituntut, bukan dituntut sih, apa sih, bisa diurus gitu lah ke. Nah, ya makanya itu saya rasa aneh nggak sih kayak hitungannya berarti kalau kamu kerja di sana mau cari uang harus ada yang menjamin. Yang menjamin itu nanti companymu. Jadi selama kau masih pelajar oke lah dijaminnya sama sekolah. Kalau kau kerja nanti dijaminnya sama companymu. Tapi kalau misalnya kamu buka usaha pribadi berarti susah sekali anjir. Emangnya kalau boleh buka usaha di Indo tanpa apa-apa bisa ya? Boleh lah. Di Indo mah ada hitungannya yang bikin gampang saya tuh karena lulus yang kategori UMKM itu udah sih. Jadi kayak kau udah butuh izin apa-apa anjing kalau misalnya. Kan sebenarnya curiganya banyak enggak sih kayak yang orang-orang yang dari Cina begitu yang buka sendiri di Indonesia kayak ada enggak sih yang kayak impor-impor barang gitu. Tapi mungkin pakai orang lain begitu, bisa jadi. Jadi, tapi maksudnya hitungannya tuh kalaupun anggaplah orang dari Cina atau orang dari luar negeri mau datang di Indo, terus misalnya anggaplah dia beli, oh ini saya beli ini satu ruko, terus saya mau dagang, kayak boleh. Bukannya WNI nggak bisa punya tanah di WNA WNA nggak nggak bisa boleh. punya tanah di Iya, tanah Indo? nggak boleh. Ini baru sama bilang Masa? Kalau Nggak boleh. sewa? Boleh. Nah, tapi berarti kalau sewa masih bisa dong usaha. Bisa, bisa saja. Iya kan, maksudnya yang mempersulit itu gara-gara yang izinnya itu loh. Hmm, Heeh. kalau di Padahal kan Indonesia udah saya rasa keluar. bisa aja lah. Kalau urus Iya kan, izin gitu. iya kan namanya UMKM dan usaha mikro kan kayak nggak butuh izin apa-apa ini kayak. Tapi kan nggak tahu di Taiwan ada nggak yang kayak UMKM begitu, ada nggak sih di sana? Kalau di Indonesia jadi kayaknya itu. Eh, siapa itu? Tommy. Iya. Ya pokoknya begitu lah. Evan, next question. Apalagi ya? Hmm, orang di Taiwan itu bagaimana? Kayak apa kepribadiannya begitu? Maksudnya kayak ramah atau galak atau bagaimana gitu? Ini pertanyaan menarik ya. Orang sini tuh sangat rasis. Rasis sama? Kayak mereka ngelihat kita kan, maksudnya mukanya Chinese tapi kayak nggak bisa Mandarin gitu. Oh, Mereka tuh langsung yang kayak, kok muka lu Chinese tapi nggak bisa Mandarin sih, kayak gitu-gitu. Sedangkan kayak kalau yang bule gitu mereka kayak gitulah, ya mengerti guys. Apa? Masih nggak ngerti. Kayak maksudnya kalau ngelihat bule gitu kayak diagung-agungkan gitu. misalkan mereka itu Amrik. Sekutunya Biasa Amrik. saja nggak sih, nggak rasis itu. Kita di keluarga kita juga begitu. Nah, kamu Cina tapi nggak bisa ngomong Mandarin. Iya, kita waktu itu datang yang ke pameran yang Cina itu waktu itu. Aduh. Iya anjing, berapa kali kita diajak ngomong bahasa Mandarin, terus kita kayak, oh no Chinese, Iya, situ mereka no bicara-bicara Mandarin. kayak dia ledek kayak gitu. Iya, saya nggak ngerti sih. Tapi mereka kayak bisa yang marahin gitu loh. Yang udah tua kali, yang orang tua. Nah, maksudnya marah karena nggak bisa pakai bahasa Mandarin. Iya, kayak mereka anggapnya kayak kalian ke negara kita harusnya kalian Oh. bisa bahasa kita gitu. Terus kalau yang anak muda malah nggak mau mendekat, mereka nggak bisa Inggris, mereka takut. Oh, jarang sih, saya kira di Taiwan banyak yang bisa Inggris, ternyata tidak ya. Ada apa lagi ya? Kau men, ada tidak kau? Tidak ada, men. Saya sudah tahu semuanya tentang Ibu Natasha ini. Tidak ada yang mau saya tanyakan lagi. Apa ya? Tidak ada yang saya tidak tahu. Tempat-tempat paling absurd di Taiwan. Tempat paling zone. Taiwan. Ya, tempat paling absurd. Yups.
Tempat paling absurd di Taiwan. Kayaknya nggak ada deh. Absurdnya kayak gimana dulu? Apa ya? Pertanyaan chat GPT begini. Iya, pertanyaan ChatGPT nih. Saya juga bingung. Tempat paling absurd di Taiwan. Apa ya? Atau nggak lu yang mau lu tanyain ke Ivan nggak lu? Oh, atau ganti lain saja. Lebih bagus Taiwan atau Indonesia? Oh. Aduh, gak ada yang lain. Eh, dua-duanya ada plus minusnya. Jawaban politik. Kalau kalau Indo itu apa ya? Indo positifnya makanannya enak-enak. Terus apa-apa murah. Terus ada Alex. Terus apa ya? Banyak tempat main. Maksudnya Banyak yang Taiwan. enggak lah, kayak mall-mall di Indo tuh masih affordable gitu loh. Oh. Kayak mall di sini tuh bener-bener Gucci, LV, kayak aduh gak cocok. Kayak gitu. Terus kalau Indo minusnya adalah kurang aman aja. Yang di Taiwan aman ya? Taiwan aman, kayak mau keluar jam 2 subuh sendirian jalan juga nggak diapa-apain. Belum aja, Pep. Enggak, tapi Belum aja maksudnya tuh. kayak kotanya kalau malam hidup juga, maksudnya kayak rame begitu atau Enggak loh, padahal mati sepi? sebenarnya kotanya. Apa kalau malam Iya. sepi? Iya, tutup semua aja. Tapi kan kayak ada night market yang masih buka sampai jam 12. Iya, tapi kan itu pun di area-area tertentu doang anjir. Kayak yang waktu kalau kita di pulau aja kalau malam-malam aja udah tutup semua ya. Kalau kita mau beli minum di Sevel kan udah tutup semua, gelap nggak ada apa. Sevel kan nggak tutup. Iya, Sevel ya paling mereka doang. Iya. Tapi tetap aja kayak aman gitu, mau jam 2 subuh sendirian tuh juga nggak bakal diapa-apain. Ya, Ivan kayaknya udah nyiapin pertanyaan berikutnya nih. Langsung aja Bapak Ivan silakan. Ada lagi siapa ya? Siapa nama Oh, gini, presidennya Taiwan? Aduh. Gini. Presiden Kan Taiwan? ya seperti yang untuk viewers kita yang belum tahu, Ibu Natasha ini baru dari Kendari ya guys ya. Iya, jadi gimana nih kalau impressionnya kota Kendari gimana? Not bad. Not bad. Kok not bad? Kok nggak good? Kok nggak excellent? Kok nggak perfect? Kok nggak just like mama? Kampung. Apa ya? Kayak tempatnya masih enak aja gitu. Maksudnya sepi, terus masih banyak. Sepi. Maksudnya alamnya masih bagus gitu. Kalau di Jakarta kan udah gedung semua. Terus Oh jadi lu emang suka kampung ya berarti? Suka tempat sepi. Tempat yang sepi tapi masih alam gitu. Iya. Kalau Jakarta polusinya nggak kuat. Di Kendari juga nggak sih sebenarnya? Enggak, Kendari bagus. Nggak separah itu ya. Betul aja, apalagi yang kayak daerah Saga sana yang kayak Andonohu yang sana itu gila, itu jalannya saja debu semua anjir, kayak pasir semua. Mobil satu kali lewat saja langsung terbang semua debunya. Tapi beda lah kalau kayak di Jakarta itu tuh kayak terasa sekali begitu, kayak panas dan lain itu gara-gara memang kayak kendaraannya juga banyak. Makanya kan kayak pas Covid itu kan kayak langsung bersih begitu udaranya karena kayak kurang begitu kendaraan juga. Nggak macet juga kalau di Kendari. Kemana-mana. Terus kayak berasa langit masih deket. Terus apa ya?
Gak tahu sih, kayaknya ya nggak seburuk itulah, maksudnya kayak waktu sebelum ke situ di bayangan gua kayak lumayan lumayan buruk gitu, tapi ternyata enggak lah. Ya kan? Ya, maksudnya udah ada mall, udah ada ya gimana jelasinnya, kayak maksudnya mallnya juga isinya bukan yang plaza gitu loh. Iya. Ya udah maju. Ntar gue bawa ke Mall Mandonga aja. Suka bawa di malam Mandonga itu. Akhirnya Mangga 2. Oke. Favorite experience pas di Kendari apa tuh? Apa? Favorite experience di Kendari apa? Ketemu lu dong. Oh. Kasihan Ivan. Aduh, sebentar ya guys. Kenapa? She can go to Kendari, you know. Your business in a good hand, you know. Apa? Your business in a good hand. Kalau dia pulang nanti dia bagian urus pajak, nota, pembukuan. Nanti oke. Oke. Iya, jadi tadi sampai mana Ivan? Kondisi politik di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja ya. Ngomong sama siapa dia ini Ivan? Mencurigakan ya. Thomas ya. Oke, Siapa sih? Thomas. I'm back guys. Iya, Tommy. Oh, Thomas gimana jadinya? Hah? Terus Thomas kemana jadinya sekarang? Di depan. Saya usir. Oke, lanjut yuk. Apa favorite experience di Kendari apa? Favorite experience di Kendari. Wih, our call in 15 minutes. Cepat. Masih bisa lah, 15 menit masih lama. Apa ya? Favorite experience di Kendari. Jalan-jalannya keliling-keliling naik mobil. Jalan-jalan kemana? Yang saya ingat Sabawa tuh kota ke Mitra 10. Sebenarnya tuh Sabawa ke Maxel cok, tapi nggak jadi anjir. Kenapa ya waktu itu kita nggak ke Maxel ya? Nggak sempet ya? Maksud? Enggak, lu yang nggak mau ketemu itunya. Oh iya sih, kalau Maxel anak-anak marketingnya ini. Mitra 10 saya sih nggak mau sebenarnya. Waktu di sana saya ketemu sama marketing apa waktu itu ya? Lu nggak inget ya? Pokoknya langsung kayak kuku kayak anjing kayak survei sekali anjing, padahal sebenarnya jalan-jalan cok. Iya gitu sih. Oh ini deh makanan paling enak sama lu di Kendari. Es pisang hijau. Wow. Sekarang Solaria. Es pisang hijau Amanda anjir, coba makan. Yang mana lagi itu ya? Amanda itu yang samping BCA cowok, yang deretan Alex Porci. Iya yang di situ, yang jual kapurung juga ada di situ. Itu legend lah sih, kayak dari dulu memang kalau orang bilang es pisang hijau di Kendari Amanda anjir. Saga lupa sih. Iya, kamu jarang. Terus habis itu kedua apa ya? Apa lagi nasi kuning? Nasi kuning, iya. Nasi kuning apa? Nasi kuning apa nasi coba? Wih semua kita coba anjing, palapa, kita coba. Iya. Palapa, terus habis itu ada yang Bukori. Nasi kuning. Bukori enggak ya kayaknya. Mandiri aja. Yang itu nasi kuning yang apa sih yang ada yang kita beli risol juga itu apa? Oh yang jembatan, ada itu yang di Mandonga, yang dekat jembatan, yang dekat bundaran, malam-malam yang jual songkolo juga. Iya. Itu, terus habis itu ada satu lagi, pokoknya kita coba tuh 3 nasi kuning, saya lupa di mana ya. Di hari yang sama. Ini satunya malam. Iya itu yang Palapa. Ada satu lagi Beb yang sebelum itu. Mandiri ini bukan kah? Bukan, kita namakan Mandiri malahan. Bukori.
Yang Apa di ya? Lepo-Lepo bukan? Enggak, bukan Bukori juga. Ada lagi kayak yang di mana? Enggak ingat sih. Pokoknya kita makan 3. Yang paling enak yang mana? Yang jembatan Yang itu ya? yang risol, iya jembatan. Iya, yang jembatan tuh enak anjir. Lu belum coba songkolnya sih, songkol Bagadang. Gimana ya cara deskripsikan songkol Bagadang, Div? Kan kayak nasi Pakai ketan ketan gitu deh toh, kayak. nasi ketan ya. Tapi tuh Sama ada kalau kayak kita apa pi? Itu abon. Bukan abon, apa pi itu yang dari ini apa kelapa, Cok? namanya? Lemper gak sih, lemper. Tapi beda nggak kayak lemper. Dia tuh lemper tuh yang bikin ini isiannya kan. Dia tuh kayak sambelnya gitu loh. Apa ya namanya? Serundeng ya kan? Serundang nih, itu Serundeng. yang saya bilang tadi. Serundeng. Kelapa itu lupa saya. Serundeng, deng, bukan deng. Iya. Iya, itunya enak sih. Misalnya kalau malam-malam begitu, apalagi dulu ya waktu gue masih tinggal yang di pos mode itu. Dulu kan gue tinggal pos mode kan. Malam-malam tuh gue ingat banget kayak papi suka ini kayak keluar beli nasi kuning, beli songkolo. Terus kalau pulang anjing gue happy banget, cocok. Iya, songkolonya sih gue suka. Gimana ya gitu. Di situ ketiga. Di pas ke situ makannya nggak yang makanan khas sana banget kan? Emang gak ada makanan khas ini. Anjir apa lu mau kapurung? Mungkin lu makan nih. Mana ke bawah padi-padi begitu kau pergi juga. Tidak padi-padi enggak. Yang apa balik? Rojo sambal. Enggak, rojo sambal juga enggak. Apa lagi balik? Oh, Sabo dia tuh makan ini yang kau kasih kenal saya yang telur-telur samping lipo. Sabo dia makan ke situ anjing. Terus apa saya sudah deskripsikan ke dia tuh pas kita pertama sana saya kayak bilang kayak, "Wih ini telur-telur tapi dalamnya tuh kentang kayak mashed potato begitu." Gara-gara kok bilang ke saya kentang anjing. Pas kita makan ternyata aci, cok, dalamnya. Nggak ada kentang-kentangnya. Gue juga tahu mikirnya saya. kentang ya. Gara-gara waktu itu gue dikasih tau sama Ivan tuh kentang anjing. Nggak ada kentang-kentangnya, tapi ya enak sih. Tapi nggak habis. Karena kekenyangan orang makan nasi kuning segitu banyak. Iya, itu makannya itu. Terus kayak sebenarnya membawa tuh makan ke kayak mie kering yang di Pronto kah atau enggak kayak mie garing begitu, tapi enggak Sulawesi. kesampean. Nggak Iya, kesampean. enggak kesampean, cok. Kita malah makannya Ifumi yang di Surya. Oh, kita makan bonsai ya waktu pertama datang tuh bonsai sushi. Iya bonsai. Heeh. Terus Makannya yang mall-mall gitu kebanyakan. Di mall iya, tapi gara-gara kita ke rata-rata mall. itu jadi tidak kah di mall Marugame gitu. Itu kan makan juga Marugame. Enggak. Oh, iya, itu ada Yang di waktu kita di Jakarta. mall kita makan ini nih apa? Shinsuki yang punyanya Aldi yang di atas. Oh iya, Shinsuki. Tuh. Ada yang itu yang seafood. Oh iya, pernah Surya. makan Oh, seafood. itu enak juga. Seafood yang di depan mie garing Sulawesi juga, Samudra. Oh iya, samudra enak gitu. Dia enggak doyan seafood, men. Oh, Padahal sebenarnya di situ seafoodnya enak. Ya sebenarnya sayang sih kalau lumayan. kok Kendari padahal kan kuliner Iya, yang orang biasa terkenal cari itu seafood seafoodnya. pasti. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya enggak suka seafood ya agak susah sih. Tapi dia suka ini Surya apa cumi ini ya, cumi garing itu ya. Iya, cumi garing. Heeh. Nggak mau ke sentro? Sentro. Oke, begitu lah intinya. Terus di Surya itu pas makan sama papi nih, ya kan? Surya. Nah, gimana first impression lu terhadap kedua orang tua saya? Oke aja, baik. Ya oke aja, no comment. No comment. Oke. Terus apa lagi? Oh, saya mau bawa ke ini sebenarnya, padahal saya mau bawa ke Vania, mau kasih lihat Celi. Itu yang kau telepon dah sih waktu itu, ada yang pernah pokoknya kau telepon dia, terus dia tanya ini Aris Iya, dari mana kau tahu? Pernah Oh, dia dia bilang telepon nggak tahu. saya. Iya, saya dia telepon saya masalah dengan chat. baru dia nggak angkat anjir. Oh. Waktu itu saya dari mana ya? Pokoknya dari daerah sana aja, dari Lepo-Lepo tuh, jadi lewat situ. Jadi kayak sekalian begitu loh mau singgah, tapi di telepon nggak diangkat, ya sudah nggak jadi. Makan The Harvest. Oh iya, Oh, kita The dari Harvest The lagi. Harvest ya, benar. Ya, kayak gitu sih.
nggak ada apa-apa yang lain. Ini eh apa apa Van? Ada lagi yang mau ditanyakan Ivan? Apa ya? Makanan sudah semua. Kena bawa di paparan Sanda ya? Enggak. Oh iya, paparan tuh itu yang gue bilang Beb, yang pizza yang paling enak. Iya, kan waktu itu mau gak jadi. Nggak jadi. Ya nggak sempet. Harusnya Sibuk kita. lama aja. Kita kayak sibuk banget gitu ya. Padahal sibuk ngapain juga nggak ngerti, kayak keliling-keliling sih, kayak maksudnya naik mobil, kayak lu tunjukin ini itu. Kan sebanyak tanahnya tuh. Oh Hollywood, kita Hollywood nonton Jumbo. Hollywood, kenapa tidak di park? Supaya dia tahu main bioskop paling pertama di Kendari. Jangan depar kayaknya. Tapi apa? Hah? Tapi kita digangguin anak kecil. Iya, di belakang ini anjing kayak tendang-tendangan begitu. Baru yang aneh coy, yang kayak anaknya tuh yang kayak teriak-teriak, tendang-tendangan berisik gitu. Terus kayak kalau kita noleh begitu, kayak kita liatin ibunya tuh, ibunya nggak ngapa-ngapain. Iya coy, yang kayak cuman diam-diam begitu. Aduh, memang Kan tidak semua nonton orang. Jumbo. Iya, kayak begitu sih, cuma kayak yang ini. Nggak ada yang lain-lain. Oh kita main ini yuk, kita main yang biasa itu yang kayak kalau misalnya couple yang kayak satu pegang sepatu yang cowok, satunya pegang sepatu yang cewek, terus kayak ditanya siapa yang suka marah-marah, terus siapa yang diangkat gitu loh. Berarti Tapi kan Ivan nyiapin. Ivan yang nyiapin pertanyaannya. Kok Ivan? Geli banget. Berarti kok Ivan siapin pertanyaan lagi dong. Iya. Kayak bisa Iya kayak begitu. ya. Tapi gara-gara kan kita nggak ada sepatu tuh, jadi cuman kayak oke, siap ya 1, 2, 3, terus kayak bilang Alex atau Tasya gitu. Ya, gue nggak tahu lu di mana. Ini lu di sini. Iya. Oh ya udah pasti gue gini. Oke. Ini sih sebenarnya kalau gue kayak gini gue nunjuknya ke Ivan. Iya. Oke, kita mulai. Ini sebut nama aja ya, sebut nama ya. Siapa yang lebih pelit? Oh. Mana? Waduh. Kau harus hitung men, Iya kak, 1, 2, 3. Alex. Tasya. Masa sih? Susah sih. Kita Cina soalnya. Aduh. Oke. Siapa yang paling lama balas chat? Oh. Wow. 1, 2, 3. Alex. Siapa yang paling gampang ngambek? Oke, 1, 2. Tasya. Alex. Tasya lah. Anjir, kapan gue ngambek cok? Sering. Tasya. Oke. Siapa yang lebih sering salah tapi pura-pura betul? 1, 2, 3. Tasya. Siapa yang lebih minta perhatian? 1, 2, 3. Tasya. Siapa yang kalau disuruh pilih makan ribet? 1, 2, 3. Tasya. Siapa yang lebih suka mengatur-ngatur? 1, 2, 3. Alex. Apa ini dia? Aduh. Sudah sih kayak itulah, itu saja ya. Apalagi ya? Coba ya saya cari lagi ya. BTW, perhatiin nggak Ivan ini lagi di Hawaii dia. Bagus pemandangannya. Oh, first impression lo sama Ivan deh. Gimana sih first impression lo sama Ivan? Aduh, first impression kan waktu itu yang dia nggak mau ngomong.
Itu yang di mana nih waktu kita di Bislov Surabaya waktu itu itu. bukan? Bislov kayaknya kita. Di Bislov waktu itu. Bukan, kapan? Nggak Bukan, pernah kapan? pas lu nginep. Terus kalian mau nonton ya atau apa gitu? Siapa sih kita lagi di Bislov waktu itu bukan? Kalau nggak salah ya. Iya, Ivan itu shy cat beb orang, tapi dia baik kok. Kalian beda berapa tahun sih? Setahun ya? 1 tahun lebih lah ya. 2 tahun sebenarnya, 2 tahun dia 2 tahun. 1 tahun Jadi berapa dia nih? harusnya manggil gua Koko ini, 1 tapi dia tahun nggak 5 manggil bulan. Koko. Iya, tahun 5 bulan. Berarti kelahiran 2002. 2. Hmm. Tapi dia nggak pernah manggil gua Koko, beb. Dia no respect ini. Kan gue juga gak panggil lu Koko. Ya kan lu cewek gua, beda lah. Kalau dia harusnya dia manggil gua Koko, gua manggil dia Biasa Titi. panggil Koko atau Cece tuh orang-orang yang respect ya begitu. Bagaimana nih waktunya sudah habis, aduh. Mana? Ini tinggal berapa? Tinggal 2 menit. Tinggal 2 menit Oh kan. ya sudah. Tinggal berapa? Hah? 2 menit. Oh ya sudah, outro. Boleh buat kalau begitu. Oke lah, terakhir lah. Apakah ada rencana untuk maksudnya setelah kuliah ada rencana untuk kembali ke Indonesia atau lanjut di Taiwan? Nah, Tuh, tanyain. ini pertanyaan Gue titipan mau ya dari pertanyaan. Alex ini. Oke, Kalau silakan. pertanyaan ini ada pertanyaan lanjutannya buat kalian sih, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Aduh. Nggak apa-apa. Cepetin aja. Ya kalau plannya sebisa mungkin di sini dulu, karena melihat gaji dan peluang pekerjaan tuh di sini masih lebih banyak. Kayak kalau di Indo tuh susah banget kan cari kerjaan. Yeps, betul. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah kayak kalian waktu abis lulus ada kayak overthinking. Aduh. Wah, seru. Oke. Thank you guys. Thank you udah nonton kita. Oke. Sekian buat episode 3 kali ini. Saya Alex dan ini sepupu saya. Ivan. Oke, see you next time. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Bye.